GC-nya siapa yang belum dinilai, coba GC-nya itu. Tapi masih banyak yang belum mengumpulkan. Nah, Giana memberikan itu yang Google dia, di akun Google. Ini tidak bisa dibuka. Terkunci akun Google-nya. Kemarin materinya sudah masuk rumusan judul, rumusan masalah kan? Sudah, Bu. Nah, terus kenapa masih banyak yang tidak nyambung? Dan rumusan penelitian kalau eksperimen seperti apa, ex facto seperti apa, korelasi seperti apa. Sudah. Nah, ini Putri, penerapan metode karya Witata dalam meningkatkan, berarti ini PTK. Mungkin sudah ditanyakan belum ke Kaprodinya? Ada lagi nggak metri? Kalau ada lagi berarti PTK tidak di sekarang. Karena PTK tersendiri. Tidak salah kemarin dibahas ya PTK tuh. Tapi ini masih ada yang mengumpulkan PTK ini. Nah, Alia Jatnika, pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga seperti apa? Bagaimana membandingkan? Apa sih yang dimaksud dengan itu? Ini variabelnya dulu, jadi dipahami nih pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga seperti apa variabel itu? Ini apa yang akan dilakukan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga? Bagaimana pengaruhnya terhadap prestasi belajar peserta didik, Ibu? Iya, seperti apa kondisi sosial ekonomi itu? Seperti misalnya tingkat perekonomian keluarganya, misalnya dari gaji kedua orang tuanya, apakah seperti itu bisa, Ibu? Makanya variabelnya harus jelas, dapat diukur tidak? Apa yang menjadikan itu ciri dari kondisi sosial ekonomi? Itu dulu yang harus jelas. Jadi variabel itu harus terukur, kan bicara tentang variabel, harus terukur, harus jelas seperti apa. Kan kayak
Prestasi belajar itu semua mapel, akan diteliti semua mapel. Tuh. Apa sih pentingnya aspek afektif? Ini Diva. Iya, Mengapa Bu. aspek afektif? Saya niatnya mau penelitian itu studi pustaka. Terus kemarin juga saya udah baca-baca jurnal, ada beberapa yang ngaitin multilingual itu ada hubungannya sama afektif anak gitu, Bu. Ya, seperti apa afektif itu? Jadi anaknya tuh lebih komunikatif. Beda, afektif dengan komunikatif beda. Terus juga meningkatkan ini, Bu, multiple intelligence-nya, tapi di bagian linguistik. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan afektif? Kok jadi multiple intelligence? Saya belum baca lebih jauh lagi sih, Bu. Cuman baru sekilas doang. Oh, ya harus dibaca apa variabel yang akan diteliti itu. Iya, Bu. Terus nanti multilingual itu apa yang akan dilakukan dengan multilingual itu? Kan saya pernah baca, bukan pernah baca sih, saya ada riset gitu. Kalau di Indonesia itu kan paling banyak masyarakat yang bilingual gitu, bilingual sama multilingual gitu kan. Jadi saya mau ngambilnya dari situ, ada pengaruhnya nggak ke Ya, bagaimana mengukur multilingual itu maksudnya? Iya, saya masih nyari lebih lanjut lagi sih risetnya. Harus jelas kan, harus jelas apa sih yang akan dilakukan di situ. Jika belum. Kok Dipa lagi? Tadi udah. Nah, ini juga. Kok ke sini lagi ya? Fitri ya, belum Fitri. Perhatian orang tua itu seperti apa? Ini hebat, ini S2 ini. Pengaruh frekuensi dan perhatian orang tua. Itu ada 2 itu variabelnya. Hebat ini, Fitri. Apa teorinya makin belajar, maksud frekuensi belajar itu seperti apa? Berapa kali gitu? Berapa kali dia belajar? Nah, menghitung berapa kalinya itu dalam waktu apa? Hari, minggu, jam, tahun, atau apa belajarnya itu? Iya, seperti misalnya frekuensi belajarnya itu misalnya anak tersebut dalam 1 hari itu rutin belajar kah atau tidak. Misalnya apabila diberikan tugas oleh guru itu kan ada beberapa anak yang misalnya yang rajin itu dikerjakan itu langsung setelah pulang sekolah. Itu bukan Atau anak itu itu bukan frekuensi. Itu bukan misalnya 2 frekuensi. kali belajarnya gitu, Bu. Maksudnya jadi dia ada 2 waktu belajar di siang Teori hari untuk siapa yang mengerjakan menyatakan tugas. makin sering belajar makin bagus? Teori siapa? Ada tidak? Iya, Bu, nanti Iya, itu harus dicari teorinya. Apa itu, jaminan Bu. orang itu sering belajar hasilnya bagus? Orang itu sekali belajar juga dia bagus. Terus nanti mau membandingkannya bagaimana?
Ada anak yang 1 hari 2 kali, ada anak yang 1 hari 3 kali, ada anak yang tidak sama sekali, ada anak yang 1 kali, ada yang sehari itu 4 kali. Bagaimana membuat kelompoknya? Beda-beda kan? Tiap hari, sehari itu beda-beda anak. Ada yang 1 kali, ya 2 kali, ya 3 kali, ada 4 kali. Ada yang lebih dari 4. Terus bagaimana mengelompokkannya? Ini tidak ada bekas dari diskusi teori-teori tentang jenis penelitian. Jadi konsep belajar daring ketika saya memberikan kelonggaran, silahkan mau off-cam, mau on-cam, terserah. Ternyata buktinya tidak ada bekasnya. Kalau saya sebagai dosen, up to you, mau bisa mau enggak, terserah. Ini buktinya, tidak paham tentang teori penelitian. Kalau paham, itu akan tahu apa yang harus dilakukan ketika eksperimen, apa yang harus dilakukan ketika korelasi, dan seterusnya. Baru sekarang, saatnya sekarang yuk berbuat. Ternyata ketika diajak berbuat, tidak paham. Baru siapa yang paham itu ya? Semua kosong. Frekuensi tidak bisa dibandingkan. Bagaimana? Apa teorinya ketika saya belajar 1 kali, jaminan tidak saya jelek. Antara resiliensi matematis seperti apa? Ya, siapa ini? Febi. Seperti apa resiliensi matematis? Tidak ada? Kuliah berbeda dengan belajar anak SD yang harus dituntun. Kalau kuliah up to you, you mau bisa, ayo. Kalau enggak, up to you. Kita tidak rugi. Pengaruh Gina, pengaruh pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana membandingkan jarak jauh dengan tidak jarak jauh seperti apa? Ini 2 lagi, perkembangan daya pikir dan daya ingat. Ini ada 2 teori. Berarti Y-nya ada 2. Ini lebih dari S1, hebat ini. Seperti apa pembelajaran jarak jauh? Bagaimana membandingkan antara yang belajar jarak jauh, satu lagi belajar jarak pendek? Itu seperti apa? Sekarang masa pandemi. Terus bagaimana membuat kelompoknya, Gina? Ya, tidak ada, Gina. Tadi Gina sudah izin ke saya, Bu, nggak bisa ikut video ini, Zoom. Oh, nggak bisa. Oke. Begitu. Nadia. Pengaruh bimbingan orang tua terhadap hasil belajar. Oke. Nah, bagaimana membedakan bimbingan orang tuanya? Ya. Siapa, Nadia? Ada, Nadia?
Tidak ada, tidak masuk Nadia. Di Zoom tidak ada dan tidak ada kabar ke saya, Bu. Oke. Sudah kalau begitu. Ibu, apa Ibu nyari saya? Iya. Tadi apa yang saya cari kepada Nadia? Kalau Nadia ikut kuliah. Maaf Bu, tadi apa tuh sinyalnya susah banget Bu dari tadi. Maaf ya Bu. Nah, coba yang ini. Oke, kelihatan. Ini yang saya penggit. Nah, pengaruh perceraian orang tua. Git, apa yang nanti akan dilakukan, Git? Iya Ibu, jadi saya nanti akan meneliti bagaimana pengaruh perceraian orang tua terhadap hasil belajar dengan cara itu nanti saya memberikan angket Ibu. Terus angket tentang apa? Angket tentang apakah kondisinya di rumah itu orang tuanya bercerai atau tidak, lalu kalau jika bercerai ikut dengan siapa gitu, atau apakah mempunyai orang tua sambung atau single parent seperti itu. Nanti beda, Git. Ada yang single parent, ada orang tua sambung. Orang tuanya cerai misalkan, tapi saya punya orang tua sambung. Itu satu kelompok. Satu kelompok lagi, orang tua saya cerai, tapi saya single parent. Satu kelompok. Nah, terus satu kelompok lagi, single parent-nya ada single parent laki-laki, ada single parent perempuan kan. Nah, itu teorinya beda-beda gitu. Nah, artinya kalau Anggit mau pemula, itu berarti cukup dikelompokkan dua. Yang satu cerai, yang satu tidak cerai. Itu saja. Ya, jangan dilihat lagi, ada yang orang tua sambung, ada yang single parent, nanti nambah teori. Kalau Anggit mau itu, berarti ujinya nanti bukan dengan uji T, tapi dengan uji ANAFA. Itu silahkan. Jadi yang satu kelompok tidak cerai, itu kan? Yang satu kelompok lagi berarti itu yang dibandingkan kalau banyak berarti yang satu cerai ada orang tua sambung, itu ya. Jadi lengkap lagi kan? Nanti itu ada teori bagaimana kita ketika anak itu mempunyai orang tua sambung, psikisnya seperti apa. Nah, psikis itu yang berdampak pada hasil belajar. Itu yang digali lagi teorinya. Kalau mau melihat itu. Nah, kemudian kalau misalkan orang tuanya cerai, tapi dia single parent. Nah, single parent juga ada teori. Single parent dengan ibu, single parent dengan bapak. Itu ada lagi teorinya. Nah, kalau Anggit mau itu berarti nanti ANAFA. Tapi kalau Anggit hanya melihat satu kelompok, anaknya itu dikelompokkan orang tuanya tidak cerai. Terus lengkap gitu ya. Satu kelompok lagi orang tuanya cerai. Tapi hati-hati. Sekarang kan walaupun orang tuanya lengkap, hasil belajarnya bisa jelek juga. Itu antisipasi di situ gitu. Ya, tapi itu sementara bisa, tapi hati-hati di teorinya nanti. Jadi angketnya cukup menanyakan itu saja, ibu bapaknya cerai atau tidak, cukup itu. Jadi kalau misalkan Budi diberikan angket orang tuanya tidak cerai, berarti Budi masuk ke kelompok A. Terus Santi diberikan angket orang tuanya cerai, berarti masuk ke kelompok B gitu. Cuman kelompokan itu, sehingga siapa yang ada di kelompok A yang tidak cerai.
kelompok B yang cerai. Terus bandingkan hasil belajarnya. Itu untuk awal itu ya. Ini sudah. Baik, terima kasih Ibu. Ya, oke. Yang lainnya berarti ini terlihat. Artinya apa yang akan dilakukan dengan treatment ini kan menjadi ex post facto karena orang tuanya kan tidak disuruh cerai. Tapi kita ingin melihat mana yang orang tuanya cerai dengan yang tidak cerai. Itu yang dimaksud dengan ex post facto. Nah, jadi ex post facto ini harus dipilah nanti. Mana kelompok yang orang tuanya cerai, mana kelompok yang orang tuanya tidak cerai. Jadi itu sebagai dasar. Nanti semua anak diberikan tes hasil belajar. Nah, hasil belajar harus jelas nih hasil belajar apa di sini, Anggit. Jadi mata pelajarannya harus muncul di sini hasil belajar IPA misalkan. Itu ya dimunculkan jelas di sini spesifik. Nah, jadi nanti semua anak diberikan hasil belajar IPA. Nah, bandingkan antara anak yang di kelompok yang orang tuanya cerai dibandingkan dengan anak yang di kelompok orang tuanya tidak cerai. Nanti bagus mana di situ. Itu ya, ex post facto. Oke, itu ex post facto. Nah, sudah terlihat. Nah, sekarang coba siapa lagi? Bella. Bella, ada Bella? Ada Ibu. Nah, permainan. Pengaruh bermain game online terhadap perkembangan sosial. Jadi nanti yang satu kelompok itu anak bermain game online. Nah, satu kelompok lagi bermain apa, Bella? Halo, Bella? Kalau misalkan gamenya berbeda bisa tidak Bu? Nah iya, harus berbeda justru. Yang satu bermain game online, yang satu bermain apa? Yang non-online-nya apa? Oh iya bisa Bu. Bisa kayak sudoku atau main-main yang Itu ditentukan. Jadi apa Iya. sih kelebihannya dari bermain game online terhadap perkembangan sosial? Yang dijadikan unggulan Bella, game online atau game yang non-online untuk perkembangan sosial? Nah, itu yang dijadikan sebagai dasar. Kan kalau di rumusan penelitian pengaruh cukup satu saja, tidak perlu bagaimana. Kalau ini bagaimana kualitatif. Jadi apakah ada pengaruh di situ aja? Atau apakah bermain game online berpengaruh terhadap perkembangan sosial? Itu ya. Jadi tidak ada bagaimananya. baik Ibu. Silvi. Nah, jadi dua ini. Ada YouTube, ada aplikasi Zoom. Ini S2 ini. Mana Silvi? Hadir Ibu. Ya, ada dua ini Silvi. Ketika anak belajar video YouTube, yang lain belajar apa? Kan di masa pandemi ini ada beberapa guru yang pakai medianya lewat video pembelajaran YouTube, ada juga yang hanya lewat Google Classroom, Ibu. Kayak gitu Ibu pembandingnya. Nah, itu berarti Zoom-nya itu yang dibandingkan, bukan YouTube-nya. Jadi yang satu Zoom, yang satu Google Classroom. Kalau misalkan nanti saya revisi untuk penggunaan aplikasi Zoom aja boleh nggak Bu? Iya, silahkan. Maksudnya ini kan yang dipertanyakan, yang diusulkan oleh Silvi, ini yang kita diskusikan. Nah, kalau Silvi akan membandingkan Zoom dengan Google Classroom, berarti judulnya pengaruh penggunaan moda. Jadi nanti baru modanya apa? Yang satu Zoom, yang satu GC, gitu. Jadi di sini jangan pengaruh aplikasi Zoom, tapi pengaruh moda pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa. Nah, baru di rumusan masalah, baru ketemulah itu modanya apa. Yang satu Zoom, yang satu GC, gitu. Itu ya. Bu. Terima kasih Bu masukannya. Jadi tidak usah ada video, ini S2 ini. Oke. Mutiara. Mana Mutiara?
Iya, Ibu. Nah, pengaruh media permainan utang budi. Sudah diteliti orang belum? Hati-hati, ular tangga banyak banget. Sudah, Ibu, tapi di mata pelajaran Bahasa Indonesia, bukan PPKN. Apa Apakah bedanya? bisa? Nah, itu dia, harus ada kajiannya. Apakah beda antara di Bahasa Indonesia dengan PPKN? Kalau berbeda, tidak boleh, Ibu. Justru boleh. Bedanya apa? Artinya tukang jualan. Apa sih bedanya jualan yang Nggak beda, mutiara Ibu. dengan jualan orang gitu. Artinya begini, kalau mutiara jualan empe-empe, kemudian misalkan Sasti jualan empe-empe. Nah, mutiara mau ngikutin Sasti, apa sih bedanya empe-empe Sasti dengan empe-empe mutiara? Kan seperti itu. Itu baru boleh. Ini loh bedanya kalau Sasti begini, kalau saya begini. Nah, itu baru boleh. Itu. Kalau yang bahasa Indonesia itu kayak berpantun gitu, Ibu, di dalam ular tangganya. Cuman kalau di ular tangga yang ini kayak ada penjelasan-penjelasan kayak budaya-budaya Indonesia, Ibu, terkait tematik PPKN tentang keragaman budaya. Hanya beda isinya saja. Kalau begitu yang isinya pantun, yang ini isinya PKN. Apa bedanya dengan yang lain? Jadi bedanya apa gitu? Bukan isinya. Kalau isinya kan hanya buahnya saja. Yang satu itu misalkan dia menggunakan tentang petak yang di bahasa Indonesia isinya bahasa Indonesia. Petak yang ini isinya PKN lah, sami mawon. Alatnya kan tetap aja itu media permainan utang budi. Tapi kalau misalkan di bahasa Indonesia media itu digunakannya seperti apa, kalau yang di mutiara akan digunakannya seperti apa, nah itu boleh. Jadi ada perbedaan dalam Konteks spesifikasi berbeda, bukan konten. Jadi spesifikasi media permainan utang budinya sama tidak dengan yang bahasa Indonesia. Nah kalau sama, itu tidak boleh. Tapi kalau ada beda spesifikasinya, kalau misalkan di bahasa Indonesia medianya itu menggunakannya bahannya dari bahan A, misalkan. Tapi Sasti misalkan, mutiara misalkan menggunakan bahannya A plus B, misalkan. Itu beda lagi. Itu ya, dicek lagi perbedaannya. Ya, baik, Ibu. Atau misalkan begini, Mutiara, kalau di bahasa Indonesia media itu digunakan hanya perorangan, misalkan. Tidak ada di dalam penelitian itu digunakan berkelompok misalkan. Nah, tetapi kalau mutiara mau desainnya menggunakannya misalkan berkelompok, misalkan kelompoknya beda, setting kelompoknya beda, nah itu boleh. Gitu. Baik, Ibu, terima kasih banyak Ibu feedbacknya. Oke, ada lagi pertanyaan perbedaan untuk yang tadi ada lagi ya, coba kita sisir nih, kita sisir lagi ya. Coba itu yang kurang. Sasti, kenapa ini Sasti? Nah, afeksi itu apa afeksi? Maksudnya perhatian orang tua gitu, Bu. Kayak kasih sayang orang tua gitu. Beda lagi, masa kasih sayang afeksi namanya? Kayak perhatian orang tua gitu. Misalnya kayak teori afeksi harus jelas. Apa sih yang dimaksud dengan afeksi? Itu harus jelas. Beda lagi, afeksi dengan kasih sayang itu udah beda. Ini berarti teori tentang perkembangan anak. Teori MKDK ini harus kuat. Ini dua lagi, motivasi dan hasil belajar. Sudah beda ini. Ini Y-nya beda, afeksinya tidak jelas, ini Y-nya 2. Ini sudah melebihi S1. Boleh, silahkan, tapi harus paham. Gitu, ya. Kemudian Lisa. Nah, strategi pembelajaran. Strategi itu digunakan apa tidak?
Ini berarti belum paham ini, Lisa belum paham apa sih yang dimaksud dengan penelitian korelasi, apa ya penelitian yang komparasi, ini belum paham ini. Mana Lisa? Iya Bu, iya jadi iya emang agak bingung soalnya pertamanya emang mau eksperimen pengaruh terhadap gitu, terus tiba-tiba pengen nyari juga hubungannya, jadinya saya tulisnya yang hubungan. Kan beda kan kalau hubungan itu variabelnya seperti apa, kalau pengaruh variabelnya seperti apa, kan itu kemarin teorinya. Iya. Jadi harus jelas. Ketika kita berbicara satu variabel, variabelnya apa? Strategi pembelajaran. Apa yang dari strategi pembelajaran itu akan dilakukan, itu merupakan tindakan atau bukan. Nah, kalau tindakan berarti itu udah blok kuantitatifnya sudah komparasi. Tindakan dilakukan atau tidak. Nah, sama dengan tadi yang siapa tadi yang Anggit ya, Anggit. Kalau perceraian tindakan tapi tidak dilakukan saya. Tapi kalau strategi, nah bagaimana? Saya yang melakukan strategi atau gurunya yang melakukan strategi? Tinggal itu. Berarti itu yang menentukan eksperimen atau ex post facto. Tapi konteksnya seperti yang Inggit tadi, itu adalah tindakan. Jadi tidak ada hubungan kalau tindakan, karena itu dilakukan oleh saya atau bukan, itu permasalahan. Berarti masuknya ke komparasi di situ. Baik Bu. Pelajari lagi, jadi masih belum ini teori-teori penelitiannya, untuk apa diskusi kelompok. Putri tadi sudah? Sylvie tadi sudah dibahas belum? Sylvie sudah Ibu tadi. Oke, sudah. Sudah Sylvie. Siapa lagi? Boro sudah? Nah, sama dengan tadi. Siapa tadi? Game online. Seperti Bella ya. Nah, Bella terhadap kecerdasan emosi itu apa tadi? Sosial ya? Iya, Iya, Bu, Bella. sosial. Nggak apa-apa, beda. Walaupun dua-duanya game online. Artinya kalau yang si Woro adalah kecerdasan emosi, kalau tadi Bella sosial ya? Iya, boleh, silahkan, nggak apa-apa. Nah, Ibu mau nanya enggak? Ya. Nah, kan saya kan maunya ngambil 2 nih, tentang game online sama satu lagi kayak tentang game interaktif gitu. Jadi untuk menarik kecerdasan gitu Bu, kecerdasan anak gitu. Biar kan kebanyakan kayak anak sekolah sekarang kayak main game terus mereka kayak emosi kalau misalkan kalah atau gimana kan Bu. Terus kalau kita ajarin pun kalau dia nggak ngerti tetap kayak emosi gitu Bu. Nah, saya tuh pengennya kayak ngasih contoh lagi tentang game dari saya sendiri gitu. Nah, itu kayak PTK secara interaktif. kalau begitu. Oh, gitu. PTK kalau begitu, si Boro. Artinya begini kan niatnya. Kalau saya penelitiannya niatnya ingin membuktikan teori, berarti itu adalah eksperimen. Tapi kalau saya ingin memperbaiki, itu berarti PTK. Jadi kalau barusan Woro saya ingin memberikan gamenya seperti alat saya, nah itu PTK. Nah itu niat di situ. Tapi kalau seperti Inggit, pengaruh perceraian, saya tahu kalau orang tua bercerai itu pasti kan ada dampak negatifnya ke anak, gitu kan? Saya ingin buktikan betul tidak kalau orang tuanya cerai itu dampaknya misalkan negatif. Nah, ingin dibuktikan itu berarti ex post facto. Tapi kalau seperti Woro, game online kita udah tahu tuh analisis di teori di empiris itu anak-anak sekarang banyak bermain game, tapi bagaimana kita bisa melihat permasalahan ketika bermain game itu berdampak terhadap emosi anak. Nah, supaya emosi anak itu tidak berdampak negatif, kemudian
kita juga tetap mau tidak mau, suka tidak suka kan kita pasti ada berhadapan dengan game online, begitu kan? Nah, untuk mengantisipasi itu apa sih yang harus saya lakukan? Itu PTK. Kalau itu adalah dibuat oleh kita gamenya, berarti R&D. Tapi kalau saya mau melaksanakan gamenya bersama anak-anak, berarti itu PTK. Di situ bedanya, Goro. Iya, Ya. Ibu. Jadi Ya. niat di situ penelitian kita. Apa sih yang akan kita lakukan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan? Itu yang menentukan nanti penelitian kita itu adalah eksperimen, korelasi, ex post facto, kemudian PTK atau R&D. Di situ niat kita. Oh, masalah ini kenapa ya demikian? Kemudian saya cek, saya kaji teorinya. Ini teori ini mengatakan ada pengaruh apa iya? Nah, kalau kita ingin membuktikan itu berarti saya eksperimen. Oh, ini ada hubungan, secara teori ada hubungan apa iya? Di lapangan demikian, berarti saya melakukan korelasi. Tapi kalau ternyata ini berdampak negatif, apa sih yang harus saya lakukan? Oh, saya ingin membuat gamenya yang dikemas menjadi membuat anak senang, emosinya bagus, berarti saya menggunakan nantinya R&D. Tapi kalau niat saya, oh saya mau mengajak anak itu bermain, permainannya ini. Nah itu berarti PTK. Itu bedanya. Cara memperbaiki dengan melakukan, memperbaiki dengan menghasilkan. Itu beda antara PTK dengan R&D. Itu ya. Oke. Nah, siapa lagi yang berbahas? Ya. Ibu, saya izin bertanya. Iya, silakan. Ibu, saya kan, saya Nadia. Saya kan judulnya kan pengaruh bimbingan orang tua terhadap hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19 ini, Bu. Nah, maksudnya tuh pembandingannya tuh kan pasti selama pembelajaran di rumah kan ada orang tua yang dampingin anaknya dalam belajar, anaknya dituntun gitu. Ada juga orang tua yang lepas tangan, jadi kayak walaupun di rumah dia kayak lepas tangan aja gitu. Kayak gitu, Bu. Apakah bisa? Ya bisa, tapi harus dikelompokkan. Yang kelompok ini bimbingannya seperti apa, yang kelompok ini bimbingannya seperti apa. Itu yang harus dikelompokkan dari konsep bimbingan. Jadi nanti harus ada prediksi makin efektif bimbingan, misalkan makin efektif bimbingan makin bagus. Nah, seperti apa sih bimbingan efektif itu? Nah, itu yang harus dijadikan sebagai dasar teori. Jadi kita harus bertanya lebih lanjut. Itu bisa, bimbingan itu bisa berpengaruh, tapi seperti apa sih bimbingannya yang kita inginkan? Idealnya seperti apa? Yang tidak ideal seperti apa? Nah, itu harus dibandingkan. Yang ini ada ideal, yang ini adalah tidak ideal. Seperti apa? Berarti harus paham dulu seperti apa sih yang dimaksud dengan bimbingan yang ideal. Itu dulu Nadia yang harus dipertanyakan, yang harus dicari secara teori. Sebagai orang tua, apa sih yang harus dilakukan dalam membimbing anak? Nah, itu berarti dibuatkanlah itu kajiannya. Apa sih yang harus dilakukan dalam membimbing anak? Nah, nanti angketnya itu diberikan kepada orang tua kan. Nah, kita berikan angket itu. Kemudian orang tua tuh mengisi. Nanti seluruh pengisian itu nanti kan menggunakan skala. Nah, kalau misalkan instrumennya itu ada 30 butir, misalkan yang menanyakan tentang bimbingan orang tua. Nah, 30 butir itu mengindikasikan tentang apa? Nah, itu harus tahu tentang teori bimbingan. Jadi di dalam membimbing anak itu apa sih yang harus dilakukan guru? Itu harus dibedah dulu teorinya. Nah, nanti misalkan tadi 30 butir, nah diberikanlah misalkan ke orang tua Budi. Nah, nanti dari 30 butir itu misalkan 1 butir pilihannya ada 5 misalkan. Jadi kan pilihan 1, 2 sampai dengan 5 kan. Nah, kalau 30 butir itu misalkan skor yang diperoleh kan maksimalnya berarti kan 30 kali 5 kan ya. Maksimalnya itu yang ideal berarti kalau dari skor. Nah, skor maksimal 150.
Kalau misalkan orang tua Budi, setelah kita hitung dari angketnya itu misalkan skornya 120. Misalkan, kemudian orang tua Sinta skornya 50 misalkan. Kemudian orang tua David misalkan skornya 110. Jadi misalkan ada muridnya itu misalkan ada 36 misalkan Nadia ya. Diurutkan itu orang tua siapa paling tinggi sampai ke orang tua siapa paling rendah. Itu diurutkan. Nah, nanti dari urutan itu berarti dibuat 2 kelompok dengan menggunakan rumus Flanagan. Nah, rumus Flanagan itu diambil 27%. Jadi nanti berarti 27% dari 36. Berarti berapa? Itu kelompok atas. 27% dari 36 kelompok bawah. Jadi itu yang kita bandingkan. Jadi satu angket tentang bimbingan orang tua, gitu kan? Nadia paham? Ya, Ibu paham. Nah, diurutkan kan? Berarti dari situ, oh itu orang tua Budi, orang tua David, orang tua Doni, misalkan orang tua siapa saja tuh yang di kelompok 27% atas. Nah, berarti itu kelompok A, kelompok eksperimen berarti. Nah, berikutnya itu adalah kelompok yang rendah. Yang paling bawah 27%. Orang tua siapa saja? Oh, orang tua Sinta, orang tua Pebi, misalkan orang tua siapa itu kelompok B. Nah, baru berikutnya variabel apa tadi yang keduanya? Nadia? Terhadap hasil belajar siswa di masa. Nah, berarti dites lah. Anak yang di kelompok A dites seperti apa hasil belajarnya. Anak di kelompok B dites seperti apa hasil belajarnya. Nah, 2 hasil belajar itulah yang kita bandingkan. Bagus mana antara kelompok yang orang tuanya bimbingannya tinggi dengan orang tua yang bimbingannya rendah. Itu yang dimaksud dengan ex post facto. Jadi bimbingannya apa yang terjadi pada orang tua mereka. Sama dengan tadi Inggit. Kalau Inggit hanya 1. Cerai, tidak cerai. Kalau Anggit begitu. Nah, kalau Inggit. Tapi kalau Nadia harus diterjemahkan. Apa sih yang dimaksud dengan bimbingan kepada anak? Apa sih yang harus dilakukan orang tua di dalam membimbing anak? Nah, teori itu yang harus buat. Sehingga dibuatkan instrumen. Nanti dari instrumen itulah baru hasilnya dikelompokkan. Teratas, terbawah. Jadi yang tengah-tengah dibuang. Jadi kalau atas dan bawah itu harus minimal 30 Nadia. Berarti seluruhnya harus banyak. Karena 27%-nya kan harus antara kelompok atas dan kelompok bawah itu jumlahnya minimal 30. Jadi yang tengah-tengahnya kita buang, tidak digunakan untuk analisis data. Itu yang dimaksud dengan teori Flanagan. 27% kelompok atas, 27% kelompok bawah. Tapi kalau yang Inggit tidak menggunakan itu. Digunakan ya tidak kalau Inggit. Berarti kalau ya orang tuanya cerai. Kalau tidak orang tuanya tidak cerai. Cukup itu kalau Inggit. Itu ya. Ya. Oke, ada lagi. Itu yang 30 itu yang 20 yang terpilihnya. Oh, yang terpilihnya. Iya, kelompok A dan kelompok B-nya 30 minimal. Berarti kita buat ngasih instrumen ke siswanya harus banyak gitu ya, Bu? Iya. Kalau 36 kan masih kurang kan? Kalau 36, 27% dari 36 kali 2 berarti masih kurang. Itu belum memenuhi syarat. Gitu. Syarat minimal adalah 30. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak, Bu. Ya. Masih kita apa lagi ya? Masih belum bisa membedakan eksperimen, ex post facto, korelasi itu dulu. Kalau itu belum bisa, nanti puyeng bikinnya. Nanti akan puyeng bikinnya kalau belum paham tentang jenis-jenis penelitian. Makanya saya diskusikan. Di diskusi itulah yang harus banyak membedah. Itu rumusan masalah ya. Pertanyaan lagi? Ibu, mohon maaf Ibu. Ya. Boleh tolong review yang punya saya gak Ibu? Haniza belum ya?
Makan. Iya. Aniza. Bentar, tadi di mana di sini ya? Mana Niza? Oh ini. Ya. Nah, ini sama dengan tadi siapa PJJ? Sama dengan tadi. Penerapan pembelajaran PJJ. Yang satu kelompok belajar PJJ, yang satu kelompok belajar apa? Kalau misalnya yang satu itu dia tatap muka, bisa Ibu dibandingkannya? Memang ada sekarang yang full tatap muka. Iya, sudah ada Ibu yang PTM. Sudah ada? Yakin? Kalau sudah ada di oke, silahkan. Iya, ada yang sekolah yang sudah, tapi belum semuanya Ibu. Nah, tapi tetap harus minimal 30 itu. 30 peserta didik ya Ibu? Iya. Jadi minimal antara PJJ dengan yang tidak PJJ itu minimal 30. PJJ 30 dengan yang tidak PJJ juga 30 Ibu. Itu saja pertanyaannya. Karena kan agak sulit untuk yang non PJJ itu. Karena kan hati-hati ya namanya pembelajaran jarak jauh itu beda-beda kan. Ada yang Zoom, ada yang LMS. Nanti di itu kan di apa tuh di pembatasan di situ Anija, pembatasannya itu. Ya. Nah, ini minat belajar ya, bagus-bagus ini. Hanya itu saja pertanyaannya. Yang satu kelas, kemudian satu kelas lagi seperti apa. Nah, terus rumusan masalahnya jangan bagaimana kan, tinggal apakah. Tinggal ditanya itu. Tinggal menggunakan kata tanya apakah penerapan PJJ pengaruh terhadap, tinggal itu. Kalau bagaimana berarti kualitatif nanti. Tuh ya. Oke, Ya, itu saja permasalahannya. Jadi kita berbicara tentang rumusan masalah. Iya. Jika variabel bebasnya mungkin nanti ada perubahan, bisa Ibu? Ya, Yang lebih spesifik silakan. lagi. Silakan. Ya, Tadi tidak poin bagus. ya, Ibu. Silakan. Yang penting begitu, ketika saya mengajukan satu variabel itu tindakan atau bukan. Jadi kalau tindakan, itu berarti eksperimen atau ex post facto. Kalau bukan, itu berarti korelasi. Kalau kita akan membuktikan. Kalau kita seperti tadi siapa tuh, saya ingin membuat game. Berarti itu membuat saja game-nya atau melaksanakan game-nya. Nah, kalau kita mau pembelajaran melaksanakan game, berarti PTK. Tapi kalau saya membuat game-nya, itu berarti R&D. Di situ bedanya. Itu ya. Oke. Ada lagi? Siapa lagi yang akan dibahas? Terima kasih, Ibu. Ya. Ada lagi yang mau dibahas dari tugas? Izin bertanya, Alia. Ya, saya izin bertanya mengenai judul saya, Ibu, yaitu pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap prestasi belajar peserta didik sekolah dasar. Apakah judul saya dapat digunakan apabila variabel kondisi sosial ekonomi keluarga datanya didapati melalui angket mengenai latar belakang sosial ekonomi keluarga, dan untuk variabel peserta didiknya itu didapati dari nilai rapot. Nah, untuk latar belakang sosial ekonominya sendiri itu meliputi hubungan harmonis antar anggota keluarga, Ibu, misalnya lalu pendidikan orang tua, pendapatan orang tua, dan status ekonomi keluarga, Ibu. Silakan. Di situ hati-hati, ada banyak teori yang dikaitkan. Teori tentang keharmonisan, teori tentang status ekonominya dan sebagainya, itu akan sangat banyak teori. Silakan, tapi akan sangat banyak teori yang harus dibedah di situ. Nah, itu sama dengan tadi siapa tadi yang bimbingan, Nadia. Sama dengan Nadia nanti. Jadi dikelompokkan lagi kalau sudah jelas ada teorinya. Berarti yang satu di kelompok yang status ekonominya, status sosialnya tinggi dengan status sosialnya rendah. Nah, teori-teori yang mendukung mengapa ini bagus, mengapa ini jelek, nah itu harus kuat teorinya. Baik, Ibu. Itu ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya. Teori yang harus jelas di situ. Karena istilahnya itu adalah apa sih definisi konseptual dari status sosial keluarga itu. Sama dengan tadi Nadia, apa sih definisi konseptual tentang bimbingan orang tua terhadap anak. Nah, kan kalau bicara tentang yang Anija, apa sih yang dimaksud dengan PJJ? Nah, itu juga yang
dijelaskan, karena BJJ itu akan banyak motif. Yang dimaksud PJJ di sini seperti apa? Nanti ada di definisinya di situ. Pembelajaran jarak jauh kan bisa LMS, bisa blended learning, bisa hibrid, begitu kan, dan sebagainya gitu kan, sinkronus, asinkronus gitu kan. Itu macam-macam itu PJJ itu. Jadi harus ada deskripsinya. Ya. Oke, masih ada siapa lagi yang akan dibahas? Siapa lagi? Sudah tugas? Boleh saya, Ibu. Boleh. Siapa? Febiana Wulandari. Nana. Nana. Febiana. Oh ini. Nah iya tadi, pertanyaan tadi, resiliensi itu seperti apa? Ya, nanti saya akan pakai instrumen tes sama non-tes, Ibu. Nah, yang tes... Apa maksudnya? Apa yang dimaksud resiliensi matematis? Oh, itu resiliensi itu seperti kegigihan dan ketekunan siswa dalam belajar, Ibu. Oke, teori siapa itu? Ya, Pep. Teori siapa, Pep? Halo? Drop. Nah, itu harus jelas ya. Jadi definisinya itu apa sih yang dimaksud dengan variabel ini? Apa sih yang dimaksud dengan kemampuan dalam menyelesaikan masalah matematika? Itu harus ada deskripsinya. Artinya jelas teorinya. Nah, artinya variabel itu adalah variabel terukur. Nah, ini yang membedakan. Resiliensi matematik itu adalah tindakan atau bukan. Nah, kalau bukan berarti hubungan. Kalau tindakan berarti eksperimen atau ex post facto. Itu ya. Ada lagi selain Febi? Febi, ada Febi? Dari siapa, Feb? Nahda Khaira, Bu. Ya. Punya saya Bu Nahda Khaira. Nggak jelas. Nahda. Mana Nahda? Oh, ini. Ini. Iya, betul Ibu. Formasi corak tim dalam, maksudnya nih gimana, mana variabel tindakannya, mana variabel terikatnya, Nahda. Kalau pengaruh kan terhadap apa? Pengaruh jogging. Nah, maksudnya apa sih pengaruh jogging itu? Ya kan? Jelas tidak? Kalau pengaruh jogging, apa maksudnya? Ini pengaruh formasi corak tim dalam keterampilan berdiskusi. Maksudnya apa? Jadi maksudnya itu kalau bentuk bangku itu kan banyak ya Bu formasinya. Nah kalau bentuk corak tim itu lebih ke bentuk yang dimana ketika berkelompok mereka lebih bisa berdiskusi secara lebih jelas gitu Bu dibandingkan dengan formasi lain. Jadi ya, terus untuk apa dicari pengaruhnya, untuk apa? Untuk melihat hubungan kalau formasinya ini ada peningkatan atau tidak terhadap keterampilan berdiskusi. Nah itu kan tidak ada di judul keterampilan berdiskusinya. Sama ketika saya menyatakan pengaruh jogging, paham tidak? Pengaruh jogging maksudnya apa? Sederhana saja jogging. Pengaruh jogging apa maksudnya? Kalau bahasa pokoknya
lu nanya atau lu ngasih tahu atau lu apa gitu kan bahasa vocabnya. Pengaruh jogging, apa sih maksudnya? Tidak jelas itu kalimat yang ambigu, kalimat yang tidak jelas SPOK atau apa tuh dari sisi kalimat. Pengaruh jogging, apa maksudnya pengaruh jogging? Itu hanya penggalan kalimat. Jadi dicek judul, kan rumusan judul harus bagaimana kalau kita berbicara eksperimen, kalau ekofaktor dan sebagainya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, oke, siapa lagi? Saya Ibu Ayu Yuliani. Mana nak? Ini. Nah, sama dengan barusan ada. Sama dengan pengaruh jogging, sama dengan begitu. Pengaruh penerapan teknik scaffolding dalam pembelajaran rangkaian listrik sederhana. Maksudnya apa? Apa yang akan dicari? Itu bahasa Indonesia, itu bukan metrik. Bahasa Indonesia itu kalimat sudah tidak jelas. Tidak memiliki makna di situ. Jadi pahami dulu teori tentang metodologi penelitiannya seperti apa sih rumusan judul. Kalau kemarin mendengarkan saja, tidak akan seperti ini. Tapi kalau kemarin hanya sekedar join, ada namanya saja di situ ya, begini hasilnya. Saya selalu ketika menjelaskan pasti ada yang bertanya tidak. Kalau tidak paham, bertanya. Kalau tidak bertanya, paham. Nah, itu buktinya paham tapi tidak bisa. Oke, ada lagi? Saya Ibu, Mesya Rizky Ibu. Kalau yang mau dikumpulkan, nggak usah nanya. Itu yang sudah dikumpulkan kemarin-kemarin. Baru dikumpulkan, barusan. Lagi kuliah mengumpulkan. Kebangetan itu. Ini siswa mana ini? Banyak siswa. Dari kelas 1 siswa. Sampai kelas 3 SMA siswa. Ini siswa mana ini? Udah jelas. Jadi bagaimana melihat pada konteks judul di situ. Pengaruh kemampuan komunikasi guru terhadap motivasi belajar siswa. Nah, kita PGSD siswa mana ini? Itu sesuai dengan konteks penelitian. Ini dengan prodi kita. Ini siswa mana ini? Ya, Mesya, apa yang mau dibahas? Jadi siswa mana ini? Siswa SD. SD mana? SD kelas berapa? Banyak siswa SD. Apa mau diteliti seluruhnya? Siswa kelas 3, Ibu. Apa yang dimaksud dengan kemampuan komunikasi guru? Kan kalau komunikasi itu proses penyampaian informasi atau kayak gagasan gitu dari seseorang ke orang lain gitu Bu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terus yang dimaksud kemampuannya? Kemampuan ya, komunikasi seperti apa? Guru
menyampaikan informasi sehingga membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar, Bu. Jadi Cirinya apa? Cirinya apa? Siswanya tidak ciri-ciri yang komunikasi positif itu antara guru sama siswa itu contohnya kayak mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif gitu, Bu, dalam belajar. Hubungannya baik antara guru sama siswa. Siswa mampu mengajukan pertanyaan gitu ke guru, Bu. Itu pengelolaan beda dengan komunikasi. Kalau komunikasi siapa yang diukur, siswanya atau gurunya? Gurunya. Terus tadi ada siswa bisa bertanya, maksudnya apa? Kan kayak kalau gurunya kayak komunikasinya baik kan siswa jadi kayak lebih suka bertanya gitu, Bu. Nggak jadinya kayak nggak takut gitu, Bu, untuk bertanya siswa SD-nya, Bu, gitu. Jadi cirinya apa saja yang dimaksud kemampuan komunikasi guru itu? Itu aja sih paling yang kayak bisa mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif, Bu, dalam belajar. Cari teorinya. Jadi nanti ini sama dengan tadi siapa tadi yang bimbingan orang tua ya, sama. Jadi komunikasi yang efektif seperti apa, yang tidak efektif seperti apa. Ini polanya sama dengan tadi siapa tadi yang bimbingan orang tua tuh Nadia ya, Nadia. Iya Bu, saya. Nah itu sama dengan Nadia, polanya seperti itu. Jadi pengelompokan komunikasi yang efektif, komunikasi yang tidak efektif. Itu ya. Ya, baik Ibu. Oke. Terima kasih ya Ibu atas ya. sarannya. Habis waktunya. Jadi hati-hati di judul sudah bingung, itu hanya beberapa yang sesuai di situ. Sebentar kok jadi begini ya. Kemarin sudah bab 1 kan kalau tidak salah ya? Sudah, Bu. Berarti bab 2. Nah, artinya siapa tadi yang sudah di ACC, kalau misalkan mau tetap menggunakan judul tersebut, silakan langsung membuat bab 1, berarti ya latar belakang ya. Membuat latar belakang. Jadi membuat outline-nya berarti ditambahkan, bisa tidak kalau yang tugas barusan di GC itu itu lagi ditambahkan, bisa ya? Maksudnya direvisi gitu ya Ibu? Atau iya di template yang tugas barusan. Kalau misalkan seperti Nadia, barusan Mesya ya, itu sudah bisa sudah di ACC, kemudian memasukkan lagi tambahannya, bisa tidak? Bisa Bu. Nah udah ke situ berarti tambahan lagi. Jadi ditambah, bukan tugas baru ya, kita tambahkan ke situ. Jadi tugas berikutnya yang sudah di ACC itu berarti masuk ke outline latar belakang di situ ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke ini perumusan masalah sampai dengan kegunaan sudah ya. Sekarang bab 2. Nah, di bab 2 sudah ya, tuh kan di escape itu langsung hilang share-nya. Ibu mohon maaf izin bertanya lagi. Ya, silakan. Yang sudah di ACC itu yang sudah dinilai ya Ibu maksudnya? Iya, tapi tidak, yang tadi ada yang belum dinilai tapi sudah dibahas di sini. Sudah silahkan kalau memang sudah jelas dilanjut. Iya, baik. Yang Ibu, sudah dinilai juga kan ada yang dipertanyakan, ada yang tidak, masih harus diperbaiki kan, ada yang begitu kan? Iya Bu. Perbaiki saja komennya apa, perbaiki produknya, baru nanti ke membuat outline-nya itu ya. Iya, baik Bu, terima kasih. Ini
Ketika saya Zoom-nya tuh susah banget, banyak layar ya di sini. Karena bab 2, berarti bab 1 sudah silakan dibuat. Sekarang bab 2. Nah, bab 2 ada yang panduan terakhir kajian teori, kalau tidak salah itu diubah, itu ada beberapa dosen yang keberatan dengan judul ini, tapi tidak masalah untuk kita. Penyusunan kerangka teoritik, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis penelitian. Ini bab 2, jadi isinya itu adalah ada 3 bagian. Ada teori, ada hasil penelitian relevan, kemudian ada 4 ya, ada kerangka berpikir, ada hipotesis penelitian. Jadi boleh menggunakan kata pengajuan, boleh tidak di sini ya. Jadi ada 4 konsep. Nah, yang di pertama kajian teori kalau ditulisnya. Jadi dibacanya teoritik, dibacanya teoretik. Nah, ini berarti mengkaji semua variabel. Kalau kita penelitiannya eksperimen, berarti yang bagian A itu adalah tentang variabel terikat. Di situ ya. Baru berikutnya variabel bebas. Jadi variabel terikat itu berarti berikutnya variabel bebas atau variabel tindakan. Jadi kalau penelitiannya eksperimen, berarti variabel tindakan. Kalau penelitiannya korelasi, berarti variabel bebas. Ya. Misalkan tadi pengaruh bimbingan orang tua terhadap, misalkan tadi hasil belajar ya. Nah, jadi di yang pertama berarti hakikat hasil belajar IPA siswa kelas 3 SD. Jadi yang berikutnya adalah hakikat bimbingan orang tua terhadap anak. Itu ya. Nah, kalau misalkan tadi hubungan antara itu tadi yang matematik, nah itu berarti variabel terikatnya itu adalah kemampuan menyelesaikan masalah matematik, gitu ya. Nah, ketiga itu karakteristik perkembangan anak. Kalau penelitian kita matematik, berarti perkembangannya terkait kognitif. Kalau penelitiannya tadi perkembangan emosi, berarti karakteristik perkembangan emosi. Anak usia berapa atau anak kelas 3 SD, kelas 4 SD misalkan. Itu ya silakan di sini. Kalau yang untuk kita di sini. Jadi boleh menggunakan siswa kelas sekian, boleh menggunakan anak kelas sekian. Karakteristik perkembangan emosi siswa kelas 3 SD misalkan. Itu ya. Misalkan karakteristik perkembangan motorik misalkan siswa kelas 6 SD. Jadi kalau penelitian kita terkait motorik tidak usah seluruh perkembangan kita bahas. Cukup yang ada kaitannya dengan yang kita teliti. Oke, berikut terkait deskripsi pemaparannya. Nah, ini jadi di dalam memaparkan bab 2 bagian A itu ibaratnya saya menjelaskan orang lain. Berarti saya menceritakan, bukan kumpulan pendapat, bukan rangkuman materi. Jadi tidak copy paste dari sumber, kemudian plug ke dalam bab 2. Bukan demikian. Tapi ibaratnya saya mengetik itu adalah saya menjelaskan ke orang di hadapan layar kita, menjelaskan tentang variabel tersebut. Nah, itu berarti kalau menjelaskan bahasa kita. Jadi kita menjelaskan, kalau misalkan tentang bimbingan orang tua. Jadi kita jelaskan, pada orang tua merupakan, jadi ada prolog dulu, orang tua merupakan orang dewasa yang berada dalam lingkung keluarga, orang tua berfungsi sebagai bla 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 bla, silakan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan, disajikan, jangan hal ini sesuai dengan yang dikatakan, jangan. Jadi kalau dikatakan berarti kita dengar dari orang itu. Tapi kalau dikemukakan, sebagaimana disajikan atau dikemukakan atau diungkapkan, nah itu berarti kita hanya melihat dari tertulisnya. Tapi kalau hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh David, misalkan, jadi kita dengar sendiri dari David. Itu ya, itu yang hati-hati di situ. Jadi betul-betul harus kita bicara didukung oleh teori. Kita bicara didukung oleh teori. Nah,
Di dalam pembuatannya itu berarti kemampuan bahasa sebagai sarana komunikasi ilmiah itu sangat-sangat kuat. Kalau kita masih lemah di dalam bagaimana membuat kalimat, itu tidak akan ketemu. Kalau kita masih lemah di bagaimana di dalam membuat paragraf, itu juga akan ngaco. Jadi satu paragraf minimal 5 kalimat. Jadi satu paragraf 5 kalimat, kalimat pertama itu adalah prolog, pengantar kita. Kalimat tengah baru kutipan. Kalimat akhir intisari paragraf. Itu cara membuat paragraf. Jadi jangan ketika paragraf itu, misalkan saya bicara tadi tentang pembimbingan orang tua terhadap anak. Menurut Jamilah, pembimbingan adalah, oh jangan begitu. Masa saya mau menjelaskan ke Lisa, tiba-tiba menurut Jamilah, nah Lisa bingung, apa sih kok Bu Ipet tiba-tiba menurut Jamilah? Begitu. Jadi jelaskan orang tua sebagai orang yang dekat dengan anak-anak, berinteraksi di dalam keluarga dengan orang tua. Ada prolog di situ, pengantar kita, basa-basi. Jadi semacam kalau saya mau ke rumah Lisa, masa kita datang tidak salam, tidak apa, kok tiba-tiba Lisa tolong ambilkan itu ballpoint di laci. Masa tiba-tiba begitu? Lah, lu siapa datang ke sini? Kan pasti begitu. Itu ya, jadi etika di situ, etika berbahasa. Jadi satu paragraf itu adalah pendapat kita atau pengantar kita, baru hal ini disesuaikan dengan hal ini sesuai dengan pendapat bla 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 bla. Tuh. Jadi bukan kumpulan pendapat. Jadi memaparkannya adalah per paragraf, bukan pointer. Ciri-ciri dari motivasi menurutnya sebagaimana dikemukakan oleh Jamarah misalkan, adalah 1, misalkan tekun, 2, apa, itu tidak ke bawah, tapi ke samping mengalir. Ya, 1 apa, 2 apa, dan seterusnya. Udah habis ya? Coba saya buka. Sini masih. Sebentar, saya cari skripsinya. Ada pertanyaan? Baik. Sini. Sudah habis ya waktunya. Sebentar saja ini. Bab 2. Nah, contoh di sini kebanyakan R&D yang ada di sini, tidak apa-apa ya, sekarang pemaparannya ya. Nah di sini kajian teoretik cukup, judul ini juga sudah cukup ya. Kan hakikat pengembangan media tuh di prolog. Pada era informasi bla 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 bla, salah satu yang dapat dilakukan guru pada era ini dalam konteks baru ada pendapat. Itu ya. Nah, terus berikutnya lagi. Nah, lalu kita sambung pada kalimat itu, pengembangan menurut Lense berarti bahwa, kan diterjemahkan. Jadi tidak tiba-tiba bahasanya langsung menurut anu, jangan. Ungkapan tersebut serupa dengan pendapat yang diajukan Iwan. Jadi antar teori itu harus dibuatkan apa perbedaannya, apa kaitannya dan sebagainya. Jadi bahwa pengembangan adalah bla bla bla, artinya apa, tuh kan? Jadi footnote-nya itu ada di tengah, jangan di awal. Nah, sini kata media berarti bahasa Latin. Nah, di pengantar kita kan yang merupakan bentuk, baru itu footnote di situ. Jadi tidak ada footnote-nya itu di terakhir, tidak ada. Nah, seperti ini. Coba lagi. Nah, dalam konteks pembelajaran, Ganya menjelaskan. Jadi kan kita menjelaskan ke orang. Dalam konteks pembelajaran, Ganya menjelaskan bahwa apa, kan? Tidak perlu bahasa Inggrisnya, tidak perlu ditulis lagi di sini, langsung aja ditranslate oleh kita. Itu ya, itu untuk minimalisir yang Turnitin di situ. Ya. Nah, ini. Makna media dapat dibagi menjadi 2 bagian. 1,
dalam arti sempit dan arti luas. Ini bahasa kita. Nah, Donald itu kan dan Vernon mendefinisikan, baru kutipan. Itu kan penjelasan lagi di akhir tidak ada kutipan. Nah, terakhir untuk yang ini adalah subjudul tentang media. Sebelum ke subjudul berikutnya, ini ada bahasa satu paragraf kesimpulan, tapi tidak menjelaskan dengan kata kesimpulan. Berdasarkan beberapa teori, ada beberapa ahli menyatakan bahwa media adalah, atau berdasarkan uraian tersebut maka dapat dideskripsikan bahwa, jadi jangan dapat disimpulkan, jangan. Ya, misalkan lagi sini. Nah, sebelum ke subjudul tersebut. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, media memiliki banyak manfaat. Ini deskripsi kita. Jadi intisari dari uraian sebelumnya. Ya, jenis media. Jadi tidak ada pointer ke bawah. Tidak ada. Nah, ini yang saya katakan. Hal ini hampir serupa dengan yang dikemukakan oleh Arsyad. Jenis media pembelajaran terdiri atas 5. 1 apa, 2 apa, 3 apa, ke samping. Tidak ke bawah. Jadi tidak ada urutan ke bawah. Itu ya. Nah, ini dulu. Jadi dulu satu contoh bahwa di dalam tulisan itu tidak ada ke bawah. Itu ya. Nah, oke, itu dulu. Nanti saya berikan panduannya ya untuk dibahas untuk bab 2. Oke. Jadi di dalam bab 2 ini berarti kita mengkaji teori, kemudian nanti kita buatkan dulu definisi dari teori itu dengan peta konsep. Coba. Bentar, saya buat yang peta konsep. Jadi, nah, sebelum kita memaparkan bab 2, kita cari dulu teori-teori tentang variabel tersebut. Misalkan ini. Jadi sebelum ke membuat bab 2. Oke, ini peta konsep. Saya ambil dari mahasiswa saya di PAUD. Dia akan meneliti tentang konsep diri anak laki-laki yang memiliki orang tua tunggal. Nah, jadi kita ada konsep diri, ada orang tua tunggal. Jadi kita buat dulu hakikat konsep diri. Pengertian konsep diri, teori siapa? Teori Brooks, isinya apa? Teori siapa? Teori Calhoun, isinya apa? Teori siapa? Teori Harlock, isinya apa? Jadi ini dulu buah-buahnya sebelum kita memaparkan bab 2. Nah, baru kita intisari. Dari teori-teori tersebut kita intisarikan. Ini yang menjadi akhir dari paragraf pada subjudul. Itu ya. Misalkan lagi, ciri-ciri konsep diri itu menurut siapa? Pengembangan konsep diri menurut siapa apa? Menurut siapa apa? Menurut siapa apa? Intisarinya apa? Itu ya. Ini dulu yang dibikinkan peta konsep di situ. Baru setelah semua variabel itu teorinya dicari, teori itu diambil dari jurnal, teori itu diambil dari artikel, teori itu diambil dari buku, hard copy maupun soft copy. Tidak diambil dari blog. Jadi tidak boleh menggunakan blog. Wikipedia juga itu sangat rawan sekali. Itu ya. Oke, itu dulu. Nanti kita sambung lagi untuk membahas teori di bab 2. Oke, karena saya masuk lagi kelasnya. Oke, jika ada pertanyaan nanti masuk ke GC ya. Ibu, sekarang Ibu maaf. Ya, silakan bisa. Tadi saya baru dapat informasi kalau mata kuliah metodologi penelitian ada lagi Bu nanti di semester 6. Oke, berarti nanti PTK itu. Jadi PTK R&D itu nanti bisa. Jadi sekarang kita fokus ke korelasi, kemudian eksperimen. Itu ya. Kemudian deskriptif. Jadi R&D bolehlah sekarang R&D nanti coba ya. Nanti berarti yang nanti kualitatif dengan PTK ya nanti. Iya. Oke. Makasih Lisa informasinya. Ada lagi Nan?
untuk pengumpulan yang bab 1 itu disatukan dengan file judul atau dikumpulkannya di file berbeda, Ibu? Gabung saja, ditambah lagi ya. Kalau masih ditambah. bisa kita unggah lagi, ya digabung saja. Ya. Jadi digabung ya, Ibu? Ya, terima kasih, Ibu. Baik, masih ada. Oke, belajar ya, karena ini sudah mulai masuk ke bagaimana nanti mengarah ke skripsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada pertanyaan di GC ya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Ibu. Izin